Desa suka horor, selalu sunyi saat malam tiba. Angin berhembus pelan melewati rumah-rumah kayu, membawa bisikan yang entah nyata atau hanya perasaan. Di desa itu ada satu nama yang selalu disebut dengan kagum. Seorang saudagar emas. Ia kaya, sangat kaya. Namun bukan itu yang membuat warga menghormatinya. Ia dermawan. Masjid diperbaiki dari uangnya. Anak-anak yatim disantuni olehnya. Bahkan beberapa rumah warga dibangun kembali dengan bantuan tangannya. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang mengganjal. Ia tidak pernah terlihat di masjid. Lagi ke kota, begitu katanya setiap kali ditanya. Tak ada yang berani curiga terlalu jauh. Kebaikannya seolah menutup semua kemungkinan buruk. Di sisi lain desa, hidup Pak Kuat. Pria sederhana itu dikenal rajin ibadah. Setiap azan berkumandang, ia selalu menjadi yang pertama datang ke masjid. Hidupnya biasa saja. Sampai suatu hari, semuanya berubah. Pak Kuat tiba-tiba menjadi kaya. Rumahnya direnovasi, dan ia mulai sering bersedekah dalam jumlah besar. Ketika ditanya, ia hanya menjawab singkat. Warisan dari keluarga di kota. Namun jawaban itu justru memicu sesuatu. Kecurigaan. Dari dulu nggak pernah dengar dia punya keluarga kaya. Warisan kok tiba-tiba banget? Jangan-jangan bisikan itu pelan, tapi menyebar cepat. Babi ngepet. Rumor menjalar seperti api di jerami kering. Tak butuh waktu lama sampai hampir seluruh desa mempercayainya. Tatapan warga berubah, sapaan menjadi dingin, dan setiap malam ada rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Di tengah semua itu, 3 orang memilih untuk tidak langsung percaya. Dizai, Bono, dan Mira. Ada yang gak masuk akal, kata Dizai suatu sore. Bono mengangkat bahu. Semua bukti ke arah Pak Kuat. Mira menggeleng pelan. Justru itu, terlalu jelas. Mereka mulai menyelidiki, malam demi malam, dengan diam-diam. Dan mereka menemukan sesuatu. Jejak kaki babi di dekat rumah Pak Kuat. Warga yang kehilangan uang, rumahnya tak jauh dari sana. Bahkan beberapa orang mengaku mendengar suara aneh dari arah rumahnya. Semua mengarah ke satu nama, Pak Kuat. Suatu malam, mereka memutuskan mengintai. Lampu rumah Pak Kuat redup, suasana begitu sunyi. Tiba-tiba, sebuah bayangan hitam keluar dari dalam rumah. Rendah, bergerak cepat, bentuknya seperti babi. Bono menahan nafas. Itu dia. Mereka mengejar. Namun makhluk itu menghilang begitu saja di kegelapan. Dan saat mereka kembali, Pak Kuat berdiri di depan rumahnya. Wajahnya bingung, seolah tak tahu apa-apa. Ini aneh, gumam Dizai. Ada sesuatu yang tidak pas. Dan semakin ia memikirkannya, semakin terasa janggal. Jejak kaki itu terlalu rapi, kemunculannya selalu di waktu yang sama. Dan yang paling aneh, setiap kejadian selalu bertepatan dengan kepergian saudagar ke kota. Gimana kalau kita salah? Bisik Mira. Bono terdiam. Untuk pertama kalinya, ia ragu. Dizai menyusun rencana tanpa memberitahu banyak orang. Malam berikutnya, warga diminta mengunci rapat rumah mereka. Beberapa jalan ditaburi garam. Dan yang terpenting, mereka tidak mengawasi Pak Kuat. Mereka mengawasi saudagar. Malam itu, desa suka horor tidak seperti biasanya. Lampu-lampu dipadamkan lebih awal. Pintu-pintu dikunci rapat, dan beberapa warga diam-diam bersembunyi di balik gelap. Dizai berdiri di kejauhan bersama Bono dan Mira. Kalau kita benar, malam ini semuanya selesai, bisiknya. Seperti biasa, saudagar itu keluar rumah. Langkahnya tenang, wajahnya tetap ramah seperti siang hari. Aku ke kota, ucapnya singkat kepada warga yang sempat melihatnya. Namun, begitu ia menghilang dari pandangan umum, Dizai memberi isyarat. Mereka bertiga mengikuti dari jauh. Saudagar itu tidak menuju jalan utama. Ia berbelok, menyusuri gang sempit, lalu kembali ke rumahnya sendiri. Masuk melalui pintu belakang. Lampu dipadamkan. Sunyi, sangat sunyi. Warga yang sudah bersiap mulai mendekat perlahan. Jantung berdegup kencang. Tak lama kemudian, terdengar suara aneh dari dalam rumah. Suara gesekan, nafas berat, dan duk-duk. Seperti sesuatu bergerak di dalam. Pintu belakang terbuka sedikit, lalu seekor babi hitam keluar perlahan. Matanya merah berkilat, tubuhnya licin, gerakannya cepat dan mencurigakan. Itu dia, bisik Bono. Sekarang, teriak Dizai.
Warga langsung bergerak. Mereka sudah siap. Jaring dilempar, tali ditarik. Babi itu berontak hebat. Suara jeritannya tidak seperti hewan biasa, lebih seperti manusia yang kesakitan. Mira menutup telinga. Ini bukan babi biasa, katanya gemetar. Dengan susah payah, makhluk itu berhasil dilumpuhkan. Dan saat tubuhnya terikat kuat, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Tubuh babi itu mulai berubah. Perlahan, kulitnya bergetar, bentuknya memanjang hingga akhirnya berubah menjadi manusia. Warga mundur ketakutan, beberapa bahkan jatuh terduduk. Di hadapan mereka, terbaring sosok yang sangat mereka kenal. Saudagar kaya itu. Wajahnya pucat, nafasnya tersengal-sengal. Tak ada lagi senyum ramah itu, yang ada hanyalah ketakutan. Saudagar itu akhirnya dibawa oleh warga, bukan lagi sebagai orang yang dihormati, melainkan sebagai pelaku yang selama ini bersembunyi di balik kebaikan.